Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kita hari ini adalah bagaimana persiapan untuk submit artikel ilmiah sebelum melakukan penelitian. Karena kemarin saya baru dapat instruksi lagi dari Ibu Kaprodi bahwa diharapkan Ibu dan Bapak sebelum melakukan penelitian atau sebelum eh, Senpro, seminar proposal, diharapkan untuk bisa sudah submit artikel sebelum penelitian. Oke, sebelum saya menjelaskan bagaimana submit karya ilmiah, saya akan mengulas kembali apa itu karya ilmiah, yaitu merupakan karya tulis yang disusun berdasarkan karangan, pernyataan, atau gagasan orang lain yang menyajikan data dan fakta hasil penelitian atau pengkajian ditulis menurut metode dan sistematika yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan kalau artikel ilmiah merupakan karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal ilmiah atau kumpulan artikel ilmiah yang ditulis mengikuti pedoman ilmiah sesuai dengan gaya selingkuh dari artikel-artikel jurnal yang akan diterbitkan tersebut. Dalam tahapan penyusunan karya ilmiah, yang pertama adalah kita harus mencari fakta, gejala, informasi, masalah, atau gagasan, ide, atau isu yang dapat dengan banyak membaca literatur. Artinya untuk bisa menemukan ide, karena kebanyakan biasanya, oh saya nggak punya ide nih, bingung mau menulis apa. Karena apa? Karena kebanyakan tidak banyak membaca literatur. Karena semakin banyak kita melihat membaca literatur, maka akan memunculkan ide atau gagasan masalah yang dapat kita jadikan salah satu pedoman kita untuk membangun suatu penulisan ilmiah. Kemudian yang kedua adalah pencarian solusi yang mungkin terjadi dalam tahapan permasalahan. Kemudian melakukan pengumpulan data, melakukan analisis secara objektif dan mendalam berdasarkan teori dan metode yang sudah baku. Kemudian pemeriksaan penyuntingan konsep, yaitu metode ilmiahnya yang mudah dipahami, tersusun secara efektif dan efisien dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, didukung dengan referensi yang luas dan akurat. Kemudian penyajian tulisan dan laporan. Nah, berikut pembedaan sistematika penulisan artikel ilmiah dari hasil penelitian dan non-penelitian. Jadi yang nanti akan Ibu Bapak tulis, karena kemarin sudah banyak menyusun ya teori-teori ilmiah dengan topik masalah yang sudah ditemukan di lapangan. Jadi Ibu Bapak bisa menulis artikel ilmiah ini yang non-penelitian. Nah, kalau yang hasil penelitian itu nanti ada judul, abstrak, ada latar belakang, ada landasan teori, tujuan penelitian, pemecahan masalah, metode penelitian, hasil penelitian, temuan dan pembahasan, kesimpulan, saran, ucapan terima kasih, dan daftar pustaka. Nah, kalau yang bentuknya non-penelitian atau mengambil dari teori-teori dan jurnal, mengkaji teori dan jurnal yang sudah ada, kajian literatur, maka teknik penulisan sistematikanya itu yang pertama judul, abstrak, kemudian ada pendahuluan atau latar belakangnya, kemudian isi kajian, isi yang di dalamnya memuat tentang kajian literatur, itu dari jurnal-jurnal terbaru, serta teori-teori dari pakar, dan pembahasan atau membandingkan, memberikan argumentasi terhadap kajian jurnal-jurnal tersebut dan memberikan argumentasi terhadap teori-teori, membandingkan antara jurnal dan teori yang sudah Ibu Bapak kumpulkan. Kemudian membuat simpulan terhadap topik yang ditulis. Kemudian boleh ucapan terima kasih dan daftar pustaka. Nah, ini pembeda antara sistematika dalam penulisan yang hasil dan non. Artinya yang ini lebih singkat dibanding dengan yang sudah melakukan penelitian. Kemudian literatur yang berguna, yaitu pertama penting sekali dalam penulisan artikel kita banyak mencari literatur yang akurat. Karena literatur itu berguna untuk mengetahui sejauh mana perkembangan keilmuan atau perkembangan topik materi yang kita akan tulis. Kemudian kita bisa menemukan ide baru, kemudian bisa memilih desain, riset, dan metode, kemudian menghindari duplikasi dan plagiasi ya, plagiasi. Nah, duplikasi dan plagiasi ini salah satu cara untuk kita menghindarinya adalah kita menggunakan Mendeley atau EndNote juga bisa sebagai metode untuk kita citasinya.
Kemudian membandingkan dengan karya terdahulu. Nah, penentuan judul. Nah, saat membuat judul, apalagi artikel ilmiah, ini harus singkat, mampu menggambarkan keseluruhan isi artikel, deskriptif, dan informatif. Jadi, jangan terlalu panjang juga, tapi singkat, padat, ya, efektif, efisien, sehingga menggambarkan atau membuat orang lain dengan membaca judul saja sudah tertarik ingin melihat isi dalamnya. Jadi, buatlah gambaran judul yang memuat di dalamnya ada subjeknya, ada predikat, dan ada objeknya. Kemudian menulis abstrak. Nah, abstrak ini, nah dalam artikel non penelitian juga harus ada abstrak. Ini merupakan ringkasan keseluruhan artikel dan harus mengambil bahwa penelitian ini atau topik penelitian ini harus menarik, ya. Kemudian meliputi tujuan, situasi masalah, dan bagaimana kajian teorinya dan kesimpulannya. Nah, rata-rata kisaran antara 100 sampai dengan 200 kata, tapi ini tergantung dengan tempat kita mempublikasikan, submit artikel tersebut. Jadi tidak mutlak 100 sampai 200 kata, ya. Ada ya juga yang membuat 250 kata, tapi kebanyakan dari jurnal itu membuat ketentuan bahwa kurang lebih 100 sampai 200 kata. Nah, biasanya ditutup dengan kata kunci. Nah, kata kunci ini menggambarkan aspek masalah yang diteliti atau yang ditulis, ya. Jumlah kata kunci umumnya itu rata-rata terdiri dari 3 sampai dengan 5 kata yang dapat disusun dengan frase yang pendek. Nah, pendahuluan ini memuat perkembangan penelitian terdahulu atau disebut dengan set of art untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukan saat ini sehingga tampil yang muncul ya kesenjangan antara teori atau hasil penelitian terdahulu dengan keadaan saat ini atau yang diharapkan. Dengan demikian akan jelas kontribusi dari penulis atau peneliti yang akan dihasilkan. Mulailah dengan mengkaji pustaka terdiri dengan mensintesis permasalahan penelitian terdahulu sangat penting untuk mendukung gagasan dan argumentasi dalam penulis. Untuk menulis paragraf yang anggun, jangan mengutip pustaka sebagai kalimat pertama, tapi ungkapkan ide dan pikiran gagasan sebagai kalimat topik. Ya, ini kalimat pertama dalam paragraf. Nah, sebaiknya memuat fakta, teori, dan opini yang membuat orang lain tertarik ingin membaca. Kemudian dalam introduksi ini diharapkan dapat menimbulkan pemahaman dalam diri pembaca tentang konsep teori sesungguhnya dalam tatanan masyarakat dan mengungkapkan permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Hal ini untuk meyakinkan pembaca perlu juga kita tampilkan bukti-bukti ini yang disebut dengan justifikasi masalah, ya. Nah, kalau dalam penulisan artikel non penelitian ini langsung ke pembahasan, tidak ada hasil, ya, tidak ada hasil, langsung ke pembahasan. Nah, ini merupakan bagian inti artikel. Nah, bagian ini menyajikan situasi fenomena masalah dan argumentasi teori ahli. Gunakan kalimat sederhana, lugas, dan jelas. Apabila ada penyajian data, lakukan dengan secara sederhana. Gunakan tabel, data yang lebih rumit bisa menggunakan dengan grafik. Sajikan dimulai dari hasil utama diikuti dengan hasil pendukung. Jangan mengulangi menulis angka yang telah ditulis pada tabel dalam teks. Laporkan data, perwakilan, dan bukan data mentah. Kemudian dalam membuat pembahasan juga berisi penjelasan apa arti hasil dan implikasi untuk kajian masa depan. Jangan melakukan mengulangi apa yang telah dipaparkan dalam kajian kepustakaan atau hasil, hubungkan hasilnya dengan pertanyaan yang diajukan pada bagian pendahuluan. Dan saat membuat pembahasan, ini merupakan diskusi dari hasil penelitian, apakah hasil sesuai dengan tujuan atau teori. Sebaiknya mempunyai alur yang sistematis dalam membuat tulisan pembahasan tersebut. Jangan membahas suatu aspek secara berulang-ulang. Jadi jangan melakukan pengulangan kalimat-kalimat dalam membuat pembahasan. Sarikan atau membuat intisari pendapat atau hasil penelitian orang lain. Jangan hasil orang lain
secara bulat di copy paste, tapi kita intisarikan penelitian orang lain yang dijadikan bahan pembanding dengan hasil yang diperoleh dengan bahasa sendiri. Kalau dalam penulisan yang non ilmiah ini membandingkan hasil, misalkan hasil penelitian si A dengan si B, atau membandingkan dengan teori atau pendapat para pakar, kemudian kita argumentasikan dengan menurut pendapat kita sendiri. Jangan terlalu membuat hasil yang di luar spekulasi atau yang terlalu besar spekulasinya, tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, saat membuat pembahasan harus membuat suatu muara titik yang mendukung suatu kesimpulan atau opini para pembaca. Kemudian yang terakhir adalah kita membuat kesimpulan dan saran. Ini merupakan jawaban dari permasalahan atau menyajikan ringkasan dari uraian, hasil, dan pembahasan. Untuk menghindari spekulasi, sebaiknya berdasarkan fakta yang ditemukan dalam hasil atau jurnal-jurnal dan pembahasan. Nah, ini saat membuat kesimpulan, kita perlu kembangkan pokok-pokok pikiran baru ya, yang merupakan esensi dari temuan penelitian atau esensi dari kita membaca banyak jurnal dan membaca teori-teori. Nah, ini dapat memuat implikasi dalam temuan penelitian tersebut dan tidak perlu sistem penomoran atau butir-butir. Ini boleh, tapi sebenarnya tergantung dari jurnal yang akan dituju. Tapi kalau dalam sistematika artikel ini tidak perlu pakai sistem nomor atau butir-butir, cukup membuat suatu kalimat saja. Membuat bentuknya dalam bentuk kalimat. Kemudian membuat saran dapat mengacu pada tindakan praktis, kemudian pengembangan teori baru, dan penelitian lanjutan. Harus berkaitan dengan pelaksanaan atau hasil-hasil dari penelitian-penelitian. Jadi isinya adalah urutan masalah yang dibahas, analisis dan interpretasi, ilustrasi atau contoh, tabel, gambar, dan grafik memang kalau memang jika ada. Nah, kemudian terakhir adalah penulisan daftar pustaka yang sesuai dengan panduan yang sudah diberlakukan masing-masing jurnal yang dituju. Ada yang gayanya menggunakan AVA, ada yang MLA. Silakan mengikuti panduan yang dituju, jurnal yang dituju. Yang terpenting adalah dalam menulis artikel, nisbah antara jumlah literatur itu antara primer dan sekunder sebaiknya lebih dari 80% ya. Hati-hati dalam penggunaan acuan dari internet yang tidak jelas karena ini bisa mengarah Anda menjadi seorang plagiaris. Nah, ini sumber informasi ilmiah jurnal ya. Ada literatur yang disebut dengan primer, sekunder, dan tersier. Nah, kalau yang primer ini memuat hasil penelitian asli, kajian sebagai sebuah teori baru. Nah, ini misalkan artikel, jurnal, proceeding, tesis, disertasi, dan laporan. Kalau yang literatur sekunder, ini memuat informasi yang ada dalam literatur primer. Ini bunga rampai, buku dan bunga rampai. Kemudian literatur tersier ini adalah memuat informasi petunjuk untuk memperoleh literatur primer dan sekunder. Ini bisa di abstrak, indeks, ensiklopedia, dan kamus ya. Baik, itu adalah bagaimana teknik sistematika dalam penulisan ilmiah. Jadi Ibu Bapak diharapkan mampu menulis, membuat ya sebelum turun ke lapangan, menyusun artikel ilmiah berdasarkan literatur-literatur yang sudah Ibu Bapak kumpulkan. Nah, jadi tugasnya adalah hari ini. Nah, tugas penulisan artikel non penelitian. Jadi yang pertama Ibu Bapak untuk bisa menulisnya sesuai dengan panduan, silakan cari jurnal mana yang akan dituju ya. Nah, untuk menentukan jurnal mana yang dituju bisa menggunakan ini, mencari di Sinta. Ya, nama linknya sintaristekbrin.go.id. Nah, sini banyak sekali, tinggal diklik aja jurnal mana, mau S1, S2, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, sampai Sinta 6. Ya, semakin kecil Sintanya, ini semakin sulit untuk lolosnya. Jadi kalau misalkan untuk cepat, biasanya kalau Sinta 4 ini cepat nih, Sinta 3 juga lumayan cepat ya, kalau agak susah juga ya. Yang paling cepat itu Sinta 5 dan Sinta 6. Nah, jurnal di Gem Health, kita S2 punya jurnal Gem Health. Nah, ini kita masih posisinya di Sinta 6 nih. Nah, Sinta 6, tapi kan nggak mungkin semuanya nanti masuk ke Gem Health ya. Jadi boleh cari dari
instansi semua pendidikan kesehatan di Kesmas, Kesmas-Kesmas, S2 Kesmas, atau S1 Kesmas di universitas lain, ini semua pasti punya jurnal, ya, punya jurnal. Bisa nanti tanya atau lihat di Sintanya, dia Sinta berapa. Nah, bisa submit, dan sebelum submit lihat panduannya, sistematika penulisan, gaya penulisan, karena masing-masing jurnal ini memiliki gaya-gaya tersendiri, ya. Oke. Jadi cari jurnal yang akan dituju, kemudian sesuaikan teknik penulisan sesuai dengan jurnal yang tuju. Nah, minggu depan Ibu Bapak sudah bisa presentasi, ya, masing-masing, ya. Saya kasih kesempatan 5 menit untuk presentasi jurnalnya, ya, poin penting, ya, artikelnya akan dipublish, kemudian dituju kemana, boleh mencoba submit ke artikel jurnal. Nah, menjelang ini, ya, mendapatkan pembimbingan, karena kalau memang percaya diri boleh coba submit, kalau misalkan memang belum tapi sudah memiliki draft artikel yang akan dipublish, karena sebentar lagi sih saya sudah sampaikan bahwa kelas Ibu Bapak sudah mengisi link, insya Allah akan mendapatkan pembimbingan. Jadi boleh nanti diskusi dengan pembimbing masing-masing, ya, atau sebelum dapat proses pembimbingan, kita minggu depan sudah boleh presentasi, nanti sama-sama kita beri masukan, ya, sama-sama kita beri masukan, lihat sejauh mana proses yang sudah Ibu Bapak capai. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Selamat mengerjakan, ya, minggu depan sudah presentasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.